Dan kita juga akan bahas pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 Jokowi di Kertanegara. Bersama pengamat politik, Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat petang. Halo Mbak, selamat petang. Nanti juga rencananya akan bergabung bersama kami ada Valdo Maldini, Ketua DPP PSI. Mas Toto, ini Ya, terakhir ketemu Juli, terus sekarang ketemu lagi di Kertanegara, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Yang Anda analisis pertemuan ini soal apa sih? iya kalau mau berspekulasi secara normatif kan tentu saja ini pertemuan biasa antara presiden dengan mantan presiden yang juga dilakukan oleh SBY dengan Prabowo, Megawati dengan Prabowo, yang notabene kita harus apresiasi kalau dalam konteks memberikan masukan atau meminta masukan dari presiden. Dan tapi bisa juga kita lihat bahwa ini lebih daripada itu bobotnya dibandingkan dengan misalnya SBY bertemu dengan Prabowo atau kemudian Megawati bertemu dengan Prabowo, karena kita tahu ada nuansa politik yang lebih kuat bobotnya, mengingat kita tahu anaknya Pak Jokowi masih menjadi wapresnya Pak Prabowo. Dan di situ kan orang ingin melihat dan menguji sebetulnya apakah masih dalam konteks hubungan yang baik-baik saja. Kenapa? Karena kita tahu ya bagaimana kemudian tanggapan-tanggapan negatif juga tetap ada, misalnya dorongan untuk pemakzulan terhadap Gibran juga ada, termasuk beberapa peristiwa politik aktual seperti digantinya Budi Ari yang orang mengkaitkan dengan misalnya makin tergesernya orang-orang yang dianggap dekat dengan Jokowi. Saya pikir kalau maupun mau kita berspekulasi ke arah itu ya dalam konteks pertemuan ini kita bisa melihat ya ini langkah politik yang dilakukan oleh seorang Jokowi, selain secara normatif misalnya betul bulan Juli baru bertemu, tapi kalau kita bicara terakhir pertemuan di Kertanegara udah agak lama Mbak, itu 6 Desember 2024. Artinya kunjungan yang dilakukan berbalas lah, Pak Prabowo ke Solo, sekarang Pak Jokowi ke Kertanegara, ke rumahnya Pak Prabowo. Tapi mungkin dalam konteks itu, kalau mau ditarik lebih detail lagi, ada peristiwa yang mirip-mirip nih yang mendahului pertemuan Jokowi dengan Prabowo. Pada saat pertemuan Juli lalu, itu bersamaan dengan Kongres PSI. Kalau kita lihat peristiwa sekarang, itu juga terjadi beberapa hari setelah pelantikan pengurus PSI. Dan kita tahu ada beberapa pengurus partai lain yang kemudian diambil ikut ke PSI, ada Ahmad Ali, ada Bestari Barus. Dan orang tetap mengkaitkan PSI ini kan adalah partai Jokowi. Bukan tidak mungkin, kalau mau dikaitkan dari si momentum, mungkin juga tanda kutip seperti laporan bentuk santun dari Pak Jokowi untuk kemudian sebagai sosok yang ada di belakang PSI untuk ikut memberikan laporan supaya kemudian tidak terjadi kesalahpahaman, supaya kemudian paling tidak ada dalam koridor menjelaskan bahwa PSI dengan segala perubahannya dan momentum yang dilalui ini tetap menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau saya mencoba berspekulasi dalam konteks politik praktis seperti itu. Nah, Mas Toto, tapi berarti bisa dibilang nggak ini sekaligus untuk membantah misalnya ya tadi ada reshuffle orang-orangnya Jokowi, membantah kalau ada kerenggangan sejak ada reshuffle atau justru ini menguatkan dukungan yang disampaikan oleh Pak Jokowi untuk Prabowo Gibran di periode kedua? Tujuannya pasti itu Mbak ya, yang utama ya, masih ingin menunjukkan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kalau dilihat baik-baik saja kan juga akan menyelamatkan image dari hubungan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Dan notabene itu kan seperti membantah lah asumsi-asumsi yang mengatakan bahwa Jokowi sudah habis, kekuatan politik Jokowi sudah habis di kabinet, dan itu akan membuat posisi Mas Gibran menjadi lemah. Dan itu sangat mungkin dilakukan. Dan kita tahu Pak Jokowi dalam konteks berpolitik praktis sangat luas, sangat cepat ya mengambil positioning untuk kemudian bisa menetralisir isu-isu seperti ini. Tapi apakah ini baik dalam konteks demokrasi? Menurut saya enggak juga. Saya lebih berharap sebetulnya pertemuan-pertemuan presiden dengan mantan presiden itu levelnya beda, berbicara mengenai hal-hal kebangsaan, berbicara betul-betul mengenai masukan-masukan terkait dengan hal-hal yang sifatnya lebih besar, bukan terkait dengan politik praktis. Tapi saya pikir ya kita akan sulit mendapatkan jawaban sebenarnya seperti apa, karena notabene nanti mungkin kalau ditanyakan ke Pak Jokowi atau Pak Prabowo, pasti jawaban-jawaban normatif terkait dengan silaturahmi, kangen, atau hal-hal kebangsaan. Tapi sulit juga untuk menafikan bahwa Pak Jokowi pasti akan memiliki bobot politik praktis lebih besar dibandingkan dengan mantan presiden lain seperti SBY ataupun Megawati. Di politik kan semua simbol itu ada maknanya. Nah, tapi dengan
kunjungan balasan kalau tadi kata Mas Toto Pak Jokowi ke Kertanegara hanya sebatas itu? Atau ya ini kira-kira siapa yang menginisiasi kalau kita melihat dari peta politiknya? Iya, kalau mau berspekulasi mengenai yang datang siapa Pak Jokowi, lalu kemudian kalau bicara tadi terkait dengan spekulasi mengenai motif, siapa sih yang paling berkepentingan untuk menunjukkan hubungan ini harmonis, siapa yang kemudian paling banyak diserang dalam posisi yang tidak baik, seakan-akan barisan Jokowi sudah makin terpinggirkan di dalam kabinet atau pemerintahan Prabowo Gibran, yang punya kepentingan ya kubunya Pak Jokowi, bukan kubunya Pak Prabowo. Sehingga kalau kita lihat dari sisi itu ya bukan tidak mungkin Pak Jokowi yang juga menginisiasi, walaupun bisa dilihat juga dalam konteks positif bahwa ini kan kunjungan balasan. Setelah bulan Juli kemarin, memang Pak Prabowo yang dalam Kongres PSI kemudian mendatangi Pak Jokowi. Nah oke, nah ini Bang Faldo Maldini juga sudah bergabung bersama kami. Bang Faldo, jadi dari spekulasi-spekulasi tadi, Anda juga sudah dapat informasi belum? Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo di Kertanegara hari ini buat apa? Bang Faldo Halo, bisa dengar? Oke, silakan. halo, selamat sore. Hai Mas Toto. Halo, Oke, Faldo. Bang Ya, Faldo, tadi oke. sempat dengar Mas Toto bilang Nah, Bang terpinggirkan. Faldo, eh, Anda sudah dapat informasi belum Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo di Kertanegara bahas apa sih? Saya kira kita semua sama-sama dapat informasi ya dari media juga. Tapi tentunya pertemuan ini juga bisa kita lihat sebagai pertemuan dua tokoh yang kami kira Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dua-duanya yang satu pernah memimpin Republik, yang satu sedang memimpin Republik, dan tentunya dari awal Pak Prabowo adalah orang yang melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi, sehingga kita bisa melihat dua pertemuan ini adalah pertemuan dua tokoh besar Republik kita, dua tokoh yang sama-sama dihormati oleh bangsa kita. Tentunya obrolan-obrolan yang diobrolkan tidak jauh dari kebangsaan, tentang bagaimana tantangan-tantangan ke depan yang dihadapi oleh bangsa kita, dan tentunya juga jika dilihat dari sudut pandang politik, tentunya Pak Prabowo yang kita tahu selalu mengedepankan silaturahmi, mengedepankan politik merangkul, dan ini juga bukan pertemuan pertama bagi Pak Prabowo dan Pak Jokowi, bahwa ini juga pernah dilakukan ketika di Solo, di Jakarta, atau mungkin di tempat-tempat lain yang kita juga sama-sama tahu bahwa dua-duanya tidak ada hambatan eh, atau alasan apapun untuk tidak bertemu. Jadi kami kira dari PSI melihat ini sebagai sebuah upaya yang selalu dilakukan oleh Pak Prabowo. Tentunya Pak Prabowo juga bertemu dengan Pak SBY dan presiden-presiden sebelumnya. Kira-kira begitu, Mbak. Bang Faldo, tapi kan selain sebagai kepala negara dan mantan kepala negara, dua-duanya punya background sebagai ya, politisi Partai Gerindra. Dan kalau kata Mas Toto, adalah orang yang ketika berkaitan politik luwes banget. Masa iya nggak sih nggak ada bahasan selain konsultasi soal negara? Ya, kami kira kan kita melihat Pak Prabowo juga adalah seorang pemimpin politik yang besar, memimpin partai yang besar, Partai Gerindra, dan Pak Jokowi juga pernah berada di pusaran politik yang sama-sama kita tahu, jabatan presiden, kepala negara, penuh dengan kepentingan-kepentingan politik. Namun tentunya kami kira obrolan soal politik bagi para kepala negara dan mantan kepala negara bukan hal yang asing, Mbak, sebenarnya. Tapi lagi-lagi beliau berdua lebih dari sekedar orang yang hanya mementingkan politik saja, kami kira. Beliau berdua adalah orang-orang yang kita sama-sama tahu bertarung berkali-kali, namun tetap bisa bersatu demi kepentingan bangsa. Kalaupun seandainya politik yang dianggap adalah politik elektoral, politik yang bersifat bagaimana kekuasaan, pemilu dan sebagainya, kami kira mungkin itu menjadi bahasan. Tapi sekali lagi, ini adalah simbolisasi pertemuan dua orang tokoh bangsa kita yang kami kira pada akhirnya membuat masyarakat senang gitu bahwa oh Pak Jokowi dan Pak Prabowo bertemu dengan apapun yang terjadi hari ini, tantangan yang kita hadapi, bangsa ini hadapi, tentunya ini adalah sebuah sinyal positif lah untuk bangsa kita. Atau Oke. bisa jadi ya karena ini weekend ya Mbak ya, hari santai mungkin, itu juga bisa jadi opsi ya kami kira. Oke deh, kalau gitu Bang Faldo Maldini, Mas Toto, terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Saya selalu semuanya. Terima kasih. Selalu terima kasih.